Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke minasang, kembali lagi dengan saya yaitu Nurli Anhari dari kelas Jusasi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan pembahasan ulang yang telah disampaikan oleh Sensei, yaitu pada tanggal 3 Januari 2026. Oke, di sini yang pertama ada target Bunkai nomor 312 ada nani ini tote yang artinya bagi. Contohnya kono sashingwa watashi ni totemo taisetsu desu. Foto ini bagi saya sangatlah penting. Catatan, jadi pola ini digunakan untuk menyatakan penilaian. Lanjut, ada ni tsuite yang artinya tentang atau mengenai sesuatu topik, tentang suatu topik. Contohnya, shourai no yume ni tsuite hanashimashou. Mari kita bicara tentang mimpi masa depan. Kino kanojo ni tsuite kikimashita. Kemarin saya mendengar tentang dia. Catatan, untuk pola ini itu dipakai saat mau membicarakan atau memikirkan atau menyelidiki pada suatu hal, pada suatu topik ya minasang. Lanjut, ada toste yang artinya sebagai. Contohnya, karewa isha toste hataraite imasu. Dia bekerja sebagai dokter. Kanojo wa kashu toste yumei desu. Dia terkenal sebagai penyanyi. Jadi untuk pola kalimat yang ini minasang itu digunakan untuk menyatakan jabatan ya minasang, atau status atau peran dari seseorang tersebut. Lanjut, ada ni yoruto atau ni yoreba, menurut atau berdasarkan. Contohnya, tenki yohou ni yoruto ashita wa ame ga furu sou desu. Menurut ramalan cuaca, ini minasang ya, besok katanya akan turun hujan. Faturu sang no hanashi ni yoruto ano mise wa oishii sou desu. Menurut ceritanya Fatur, toko itu katanya enak. Chichi no tegami ni yoreba kazoku wa mina denkida sou desu. Berdasarkan surat ayah, katanya semua keluarga sehat. Untuk catatan, jadi keduanya ya seperti ni yoruto sama ni yoreba itu digunakan untuk menunjukkan sumber informasi minasang, seperti berita, ramalan, cuaca atau perkataan dari orang lain. Dan biasanya diikuti oleh penyampaian berita seperti katanya, seperti itu minasang ya. Lanjut, ada ni yote, artinya dengan atau karena, oleh, menurut. Contohnya, tsunami ni yote ooku no hito ga narimashita ya, nakunakimashita.
Karena tsunami banyak orang meninggal dunia. Untuk catatan, ini digunakan untuk menyatakan penyebab atau alasan dari suatu peristiwa. Lanjut. Ada ni kanste yang artinya berhubungan atau terkait. Contohnya keizaini kanshite no hong no yonde imas. Saya sedang membaca buku yang berhubungan dengan ekonomi. Contohnya kono mondai ni kanshite. Apa ini? Gomong ga arimasu ka. Apakah ada pertanyaan terkait masalah ini? Jadi untuk pola kalimat ini sendiri tuh minasang lebih formal ya, atau kaku. Jadi digunakan saat membicarakan hubungan yang lebih luas, kayak terkait seperti halnya dan sebagainya minasang. Lanjut, ada ta to orini yang artinya sesuai yang di. Contohnya sensei ga itta to orini kaite kudasai. Tulislah sesuai dengan yang dikatakan sensei. Watashi ga yaru to orini yatte mite kudasai. Cobalah lakukan seperti yang dilakukan saya. Catatan, untuk pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan melakukan sesuatu yang sesuai dengan atau seperti yang sudah ditentukan ya minasang, sudah ditentukan oleh instruksi atau contoh atau rencana. Lanjut, ada kata benda no to orini. Ini kata bendanya ya minasang. Sekeiju no to orini ie o tatemas. Membangun rumah sesuai dengan gambar. Ada kata benda do orini. Tadi no to orini, sekarang do orini minasang. Contohnya yotei do orini densha ga kimashita. Keretanya datang sesuai jadwal. Minasang. Jadi untuk bedanya itu hanya di penulisan dan pengucapannya saja minasang. Jadi huruf to berubah jadi do itu karena bergabung langsung dengan kata benda. Minasang, keretanya. Oke, kata benda ya. Jadi jangan pakai no kalau sudah pakai do orini ya minasang. Contohnya seperti ini nih. Yotei no do orini, itu dame minasang. Dame, tidak boleh. Cukup salah satunya saja. Lanjut. Sore de yang artinya karena itu atau lalu. Kino wa kaze o hikimashita. Sore de gakou o yasumimashita. Kemarin saya masuk angin. Jadi atau lalu saya libur sekolah. Jadi untuk pola kalimat ini itu digunakan untuk menyatakan minasang, menyatakan sebab atau akibat. Jadi sebabnya di sini masuk angin, akibatnya dia itu nggak masuk sekolah minasang. Seperti itu. Lanjut. Ada soreni selain itu. Soreni selain itu. Kono ga kowa chikai desu. Soreni sensei mo yasashi desu. Sekolah ini dekat. Selain itu guru-gurunya baik. Untuk pola kalimat ini digunakan pada saat nambahin alasan atau poin tambahan yang searah. Ya. Sekolah ini dekat, selain itu guru-gurunya baik.
sore ni ya minasang. Selain itu, lanjut ada sore tomo yang artinya ataupun. Ringo o tabemasu ka? Sore tomo mikang o tabemasu ka? Artinya mau makan apel atau makan jeruk. Sore tomo ya minasang, ataupun. Jadi untuk tambahan pola kalimat ini itu penggunaannya itu khusus dalam kalimat tanya ya minasang, yaitu untuk memberikan pilihan di antara dua hal atau lebih. Mau makan apel atau makan jeruk. Lanjut ada souste, kemudian. Kono mise wa oishii desu. Souste yasui desu. Toko ini enak dan juga murah. Catatan, nah ini adalah kata sambung ya minasang. Souste kemudian, yang mana digunakan untuk menambahkan informasi baru minasang, atau kejadian yang terjadi pada saat itu juga, atau kejadian baru. Toko ini enak dan juga murah. Souste minasang. Toko ini enak kemudian juga murah. Bisa juga seperti itu minasang. Lanjut ada ende kemudian. Kaimono ni ite ende kaeri ni gohang tabemashita. Pergi berbelanja terus pas pulangnya makan. Jadi ende di sini juga sama minasang, artinya kemudian. Jadi fungsinya yang pertama di sini itu untuk menghubungkan alasan dengan hasil peristiwa. Ya minasang ya. Kemudian yang kedua itu memancing lawan bicara untuk melanjutkan ceritanya. Jadi pergi berbelanja terus gitu. Pas pulangnya makan. Seperti itu minasang. Lanjut soustara yang artinya kalau begitu atau setelah itu. Mazu kono botan o oshimasu. Soustara mizu ga demasu. Pertama tekan tombol ini. Setelah itu air akan keluar. Ini yang memberi saran minasang. Contoh yang memberi saran. A. Atamaga itai desu. Kepala saya sakit. Kemudian dijawab oleh si B. Soustara kusuri o nonde yasuminasai. Kalau begitu minumlah obat dan beristirahatlah. Jadi soustara ya minasang, kalau begitu. Lanjut untuk tambahan sedikit di sini minasang. Jadi pola ini tuh digunakan untuk menyambung kalimat, di mana tindakan kedua dilakukan setelah tindakan pertama selesai. Seperti ini minasang, minum obat dan istirahat. Jadi sebagai respon terhadap situasi yang baru saja dibicarakan. Ya tadi ya, karena kepalanya sakit, ya disarankan kalau begitu minumlah obat dan beristirahatlah. Seperti itu minasang ya. Lanjut. Banyak minasang, banyak sekali. Sekarang ada 327, yaitu bunkai sou suruto, yang artinya kalau begitu atau dengan begitu. Contohnya kono botan o oshimasu sou suruto do aga akimasu. Tekan tombol ini dengan begitu atau kalau begitu, seperti bunkainya, pintunya akan terbuka. Mado ga akimasu. Lanjut ada dake, hanya atau cuma, tahu saja. Contohnya watashi dake ga shitte imasu. Cuma saya yang tahu. Kono mise wa nichiyoubi dake yasumi desu. Toko ini hanya libur pada hari Minggu.
Jadi fungsi kalimat ini, pola kalimat ini itu digunakan untuk membatasi sesuatu padahal yang disebutkan saja. Lanjut, ada shika arimasen minasang atau imasen, hanya. Ada contohnya, mau jika enggak go fung shika arimasen, waktunya cuma atau hanya tinggal 5 menit lagi. Jadi hanya ya minasang, shika arimasen. Kemudian lanjut ada nani shika yang negatif minasang, hanya. Contohnya, kesawa kohi shika nomimasen desta, tadi pagi hanya minum kopi. Mungkin dia itu tidak makan apa-apa minasang, hanya sekedar minum kopi saja pas paginya ya. Ini tuh negatif minasang, tidak baik. Lanjut ada shika negatif, shika nani negatif hanya. Nihongo wa sukoshi shika wakarimasen, bahasa Jepang saya hanya tahu sedikit atau sedikit mengerti. Tambahan untuk pola nomor 329, 330 sama 331 seperti shika arimasen atau imasen hanya. Kemudian yang shika negatif hanya, sama sekarang shika nani negatif hanya, itu minasang selalu digunakan dengan bentuk yang negatif ya minasang. Jadi nuansanya itu menunjukkan rasa kurang atau sedikit ataupun keterbatasan. Seperti minasang, kayak ini aja nih. Saya hanya tahu sedikit mengerti bahasa Jepang. Seperti itu minasang. Lanjut ada amari, yang amari nani negatif minasang, tidak begitu. Contohnya, kyo wa amari isogashi kunai desu, hari ini tidak begitu sibuk. Ano eiga wa amari omoshiro kunakatta desu, film ini tidak terlalu menarik atau tidak begitu menarik ya minasang. Jadi konteksnya itu negatif. 333 bunkai zeng, nani negatif, bentuk negatif sama sekali. Kino wa zeng nemasen desta, kemarin saya sama sekali tidak tidur. Lanjut, naka nani negatif yang artinya jarang. Bazuga naka kimasen, busnya tak kunjung datang. Lanjut, ada ja atau dewa yang artinya kalau begitu. Contohnya, dewa jugyo o hajimemasu, kalau begitu pelajaran akan dimulai. Seperti setiap hari kita belajar ya minasang. Jugyo ga hajimarimasu, ketika menjemput sensei itu minasang, pakai seperti ini. Jadi ini bentuk formal, bentuk untuk kepada atasan minasang. Kemudian contoh yang kedua yang ja mata asta, kalau begitu sampai jumpa besok. Atau juga seperti ini minasang, diubah janya menjadi dewa mata asta. Jadi kalau untuk contoh yang kedua ini pakai dewa itu bentuknya bentuk santai minasang, dipakai untuk kepada teman. Tapi di sini jangan dipakai untuk atasan nih minasang, kurang pas atau kurang sopan. Jadi perbedaan utamanya itu ada pada tingkat kesopanannya. Tadi jelaskan minasang. Lanjut, 336 kana razu yang artinya pasti atau mutlak.
Asta kanarazu kimas, besok saya pasti datang. Asa ni nareba kanarazu higa noborimas, kalau sudah pagi matahari pasti terbit. Jadi mutlak ya minasan. Tambahan untuk pola kalimat ini itu digunakan untuk menyatakan sesuatu yang akan terjadi 100% atau merupakan sebuah kewajiban dan janji yang harus ditepati. Seperti ini minasan. Besok saya pasti datang, janjinya dia akan datang. Lanjut. Zetai. Nah, ini zetai minasan, yang artinya pasti atau mutlak juga. Contohnya zetai ini kachimas, saya pasti menang. Zetai ini wasu ranaide kudasai, tolong benar-benar jangan lupa. Contoh sebagai jawaban singkat ini minasan. Contoh jawaban singkatnya seperti ini. Hontou ni dekiruno, beneran bisa. Jawabannya ini minasan. Zetai, pasti atau jelas dong bisa, seperti minasan. Jadi dibandingkan dengan kanarazu, zetai jauh lebih kuat ya minasan. Karena di sini itu melibatkan perasaan, tekad atau keyakinan penuh dari si pembicara. Seperti ini nih, zetai ini kachimas, saya pasti menang. Seperti itu minasan. Lanjut ada zehi yang artinya pasti atau usaha. Pasti dalam bentuk usaha minasan. Zehi asobini kite kudasai, usahakan datanglah main ke rumah saya. Jadi untuk pola kalimat ini digunakan untuk menunjukkan keinginan yang sangat kuat, baik saat meminta sesuatu, mengajak seseorang, ataupun saat menerima tawaran. Zehi hampir selalu berpasangan dengan bentuk kalimat permintaan seperti ini minasan. Te kudasai atau masyou, ajakan, atau bentuk keinginan tai. Seperti itu minasan. Lanjut ada kito, pasti yakin. Astawa kito iten kini naru desho, besok pasti cuacanya akan bagus. Ganbareba, apa ini? Ganbareba kito gokaku dekimas, kalau berusaha pasti bisa lulus. Jadi bedanya dengan kanarazu atau zeta yang tadi minasan, kito ini itu digunakan untuk prediksi atau dugaan yang sangat kuat. Jadi sekitar 80-90% ya minasan. Jadi pola kalimat ini itu diakhiri dengan bentuk desho. Desho atau to omoimas. Desho menurut saya atau sepertinya. To omoimas, sepertinya itu minasan. Lanjut ada tashikani yang artinya pastinya atau tidak salah lagi atau kalau tidak salah. Contohnya ada percakapan di sini ada kaiwa tashika nih hilang. Tashika karewa isha desu, kalau tidak salah dia dokter, dijawab sama B. Tashika ni karewa isha desu, memang benar dia dokter. Contoh lagi ada si A, kono shigoto wa hitori dewa taihen desu ne, pekerjaan ini berat ya kalau sendirian. Terus dijawab sama B, tashikani sou desu ne, pastinya. Jadi fungsinya itu dipakai untuk menyetujui pendapat orang lain ya minasan. Lanjut ada bunkai 341 yaitu yato yang artinya pada akhirnya. Ada yato shukudai ga owarimashita, akhirnya PR-nya selesai atau pada akhirnya PR-nya selesai. Yato nihongo ga jouzu ni narimashita,
akhirnya menjadi pintar bajep, bahasa Jepang. Tambahan, pola kalimat ini digunakan saat sesuatu yang kita tunggu-tunggu atau yang telah kita diusahakan itu akhirnya tercapai minasang. Jadi konteks atau nuansanya itu perasaannya dia itu lega atau puas ya minasang. Lanjut ada kekkyoku yang artinya pada akhirnya. Ini pola kalimat kekkyoku. Kekkyoku karewa konakatta, akhirnya dia ndak datang. Amega futanode kekkyoku si aiwa chushi ni narimashita. Karena hujan, amega futanode minasang. Karena hujan, akhirnya pertandingan dibatalkan. Tambahan, jadi untuk pola kalimat ini itu seringkali hasilnya berbeda dengan apa yang direncanakan di awal. Jadi nggak sesuai dengan ekspektasi kita minasang. Seperti itu untuk pola kalimat kekkyoku ini minasang. Lanjut. Ada tou yang artinya akhirnya. Tou yumega kanaimashita, akhirnya mimpi saya terwujud. Jadi nuansanya setelah sekian lama benar-benar sampai titik akhir minasang. Akhirnya mimpi saya terwujud. Mungkin dia bisa berangkat ke Jepang atau dia bisa menikah dengan orang Jepang. Seperti itu minasang. Lanjut. Ada saikin, akhir-akhir ini. Ada saikin, akhir-akhir ini. Contohnya, saikin isogashi desu, akhir-akhir ini saya sibuk. Saikin samuku narimashita, akhir-akhir ini cuaca jadi dingin. Lanjut, desne. Ya, ini untuk konfirmasi ya minasang. Saikin atsui desne, akhir-akhir ini panas ya. Jawabnya so desne, ya betul. Jadi untuk fungsinya itu untuk mencari persetujuan atau mengkonfirmasi kepada lawan bicara. Lanjut ada desho, saikin kono misewa ninki desho, akhir-akhir ini toko ini populer loh. Saikin nihongo ga jouzu ni narimashita yo, akhir-akhir ini bahasa Jepangmu sudah jadi pintar loh. Note tambahan, digunakan saat lawan bicara tidak tahu atau tidak perlu untuk diingatkan tentang informasi baru. Lanjut. Ada desyone, kono goro amega ooi desyone, belakangan ini kono goro, belakangan ini sering hujan kan ya, seperti mana. Lanjut ada pola kalimat nani no nakani yang artinya di dalam, ini bentuk pasif. Kabang no nakani kaku sarete imashita, tadi disembunyikan di dalam tas. Contoh kedua, hakono nakani toji kome saremashita, toji kome raremashita, sudah dikurung di dalam kotak. Jadi untuk pola kalimat ini biasanya membicarakan sesuatu yang terjebak minasang, atau tersimpan, atau termasukkan di dalam sesuatu. Seperti sudah dikurung di dalam kotak. No nakani ya minasang. Lanjut. Ada no nande dalam, di kazoku no nakade hana sarete imas, sedang dibicarakan di dalam keluarga.
Tambahan untuk pola kalimat ini digunakan saat ada aktivitas yang dilakukan atas ada atau ada proses pemilihan dari sebuah kelompok. Jadi sambil ada kejadian atau proses minasang sedang dibicarakan di dalam keluarga, ada proses kejadian di dalamnya sedang dibicarakan. Lanjut ada uchi naka di dalam. Kore wa uchi no naka de tsukawarete imasu yone. Ini dipakai di dalam rumah kan ya. Fungsinya merujuk pada area fisik rumah. Uchi naka ya ini dalam. Ada nani ka. Nani ka atau uchi no naka de yarareru ka soto yarareru ka des. Apakah akan dilakukan di dalam rumah atau di luar rumah? Seperti itu minasang. Jadi tambahan untuk pola kalimat ini digunakan untuk memberikan pilihan atau ketidakpastian antara dua hal. Contoh lainnya seperti ini minasang. Taberareru ka naku shitaka des. Dimakan atau dibuang. Seperti itu minasang ya. Lanjut ada shi. Nani shi lagi pula. Contohnya samui shi uchi no naka ni irushi. Dingin lagi pula lagi di dalam rumah. Jadi pola kalimat ini digunakan untuk menyebutkan beberapa alasan atau ciri-ciri atau keadaan yang setara. Lanjut ada nani nado atau menggunakan partikel o atau ga, mas, jejeran kata benda dan lain-lain. Ini ada contoh. Hokoya gomi nado ga sutareru. Debu, sampah dan lain-lain dibuang. Hanaya yasai nado o ue raremas. Menanam bunga, sayuran dan lain-lain. Itu minasang ya untuk nado. Jadi fungsi kalimat ini digunakan untuk menyebutkan contoh dari kelompok benda yang sejenis. Lanjut ada tarimas. Nani tarimas. Jejeran kata kerja. Lainnya yang kata kerjanya minasang. Contohnya uchi no naka de taberare tari. Soto de taberare tari shimasu. Kadang dimakan di dalam rumah, kadang dimakan di luar rumah. Jadi pola kalimat ini digunakan untuk menyebutkan beberapa contoh aktivitas secara bergantian. Jadi contohnya kadang ini, kadang itu. Tapi di sini menggunakan kata kerja ya minasan. Lanjut. Nani toka seperti halnya. Ini yang kata benda. Terebi toka apa ini? Pasokong toka ga kowa saremasta. TV, laptop seperti halnya sudah dirusak atau telah dirusak ya minasa. Jadi nuansanya itu menyebutkan contoh-contoh. Maksudnya seperti atau semacamnya. Begitu ya minasa. Contoh lagi ada bunkai di sini. Nani tari toka atau nani tari toka seperti halnya. Souji sare tari toka. Sentaku sare tari toka suru atau shimas. Kadang dibersihkan, kadang dicucikan dan sebagainya minasa. Jadi di sini tuh memberikan kesan melakukan hal-hal seperti A, B dan lain-lainnya.
Lanjut ada pola kalimat 357. Nanyani todo, rarega, keterangan yang artinya yang mana, titik-titik dan titik-titik. Contohnya Souji sareruto, sentaku sareruto, dochiraga suki desu ka, yang mana dicucikan dan dibersihkan yang lebih suka. Jadi fungsinya digunakan membandingkan dua pilihan ya minasang. Membandingkan dua pilihan dan menanyakan di antara A atau B. Mana sini yang lebih suka? Mana sini yang lebih dipilih? Seperti itu minasang. Lanjut ada nani to dewa ini, to dewa atau ja yang artinya dan atau subjek. Isuto sukueto dewa dochiraga uchino nakani okareru, naik okareru, di antara kursi dan meja mana yang akan diletakkan di dalam rumah. Jadi fungsinya digunakan untuk membandingkan dua subjek dalam sebuah pertanyaan yang menunjukkan adanya perbedaan. Jadi menandai dua subjek yang dibandingkan ya minasang. Mana sini? Nah, kursi dan meja itu mana yang diletakkan di dalam rumah? Nah, dibandingkan minasang. Lanjut ada endes atau nandes, sopan. Kokode yararerun desyo. Maksudnya ini dilakukan di sini loh. Contoh 2, kore uchino nakadewa kinshi nandes. Kalau ini di dalam rumah itu sebenarnya tidak boleh atau dilarang. Kinshi, dilarang. Fungsinya digunakan untuk memberikan penjelasan, menegaskan alasan atau mencari klarifikasi. Ya, Mas, contohnya kalau dalam bahasa Indonesia nih, bisa di bahasa Indonesia kan seperti ini Mas. Masalahnya seperti ini atau sebenarnya seperti ini. Begitu ya Mas. Lanjut. Ada bentuk bunkai nani no atau nano. Ini penegas. Ini bentuk pasif ditambah no. Uchi no nakade kowa sareta no. Nadanya agak naik minasang. Sebenarnya ini dirusaknya di dalam rumah. Untuk kata benda plus no. Contohnya kore uchino nakadewa kinshi nano. Soalnya kalau ini di dalam rumah itu dilarang. Jadi fungsinya ada dua minasang. Yang pertama untuk menjelaskan atau menegaskan. Adapun yang kedua itu bertanya dengan intonasi naik minasang. Contohnya ini ya minasang. Uchino nakade kowasareta no. Seperti itu minasang. Lanjut ada tabun atau kamu shiremasen. Tabun uchino nakade kowasareta no kamu shiremasen. Tabun mungkin atau bisa jadi sebenarnya dirusak di dalam rumah. Kowa sareta no kamu shiremasen. Fungsinya ada dua minasang. Keduanya digunakan untuk menyatakan kemungkinan. Fungsi yang kedua itu fungsinya membandingkan ketidakpastian. Tabun dan kamu shiremasen. Jadi kan dalam satu bunkai minasang ya. Lanjut ada moshi, seandainya atau kalau. Moshi kowa saretara, seandainya dirusak. Moshi sutera retari sitara, seandainya dibuang atau semacamnya. Jadi nuansanya itu pengandainya minasang. Seandainya dirusak, seandainya dibuang atau semacamnya. Lanjut ada bunkai 363 uchini. Nanyani uchini selagi atau mumpung.
wakai uchi ni nihon ni saso waremas. Selagi atau mumpung masih muda, saya diajak ke Jepang. Jadi fungsinya itu digunakan saat ingin melakukan sesuatu minasang. Sebelum keadaan berubah. Jadi sebelum dewasa nih. Nah, dia itu masih muda, makanya dia itu pengen pergi ke Jepang. Nah, sebelum tua. Maksudnya seperti itu. Jadi sebelum tua, maksudnya masih muda, dia itu menyempatkan untuk ke Jepang, diajak sama orang. Lanjut, moshikashite, yang artinya kalau tidak salah atau jangan-jangan. Contohnya moshikashite owasareta, jangan-jangan dirusak. Bukan jangan-jangan bukan minasan. Jangan-jangan dirusak. Jadi nuansanya itu curiga atau firasat kalau sesuatu benar-benar akan terjadi. Ini sering digunakan saat kita baru saja menyadari sesuatu ya minasang. Seperti jangan-jangan dirusak. Seperti itu minasang. Lanjut. Ada nanani i negatif atau i positif digabung penegas, yaitu ne yo ka. Contohnya ini yang positif minasang, yang positif dulu. I desne, bagus ya. Jadi konteksnya itu mencari persetujuan. I desyo, boleh kok, bagus loh. Jadi fungsinya memberi izin minasang. I deska, boleh tidak. Jadi bertanya atau meminta izin. Jadi untuk positif seperti itu minasang. Untuk yang negatif, jadi kata sifat i maksudnya baik kan ada dua minasang, bisa i bisa juga yoi. Itu diubah minasang menjadi yoi, dan yoi diubah lagi menjadi yokunai minasang. Ini negatifnya seperti ini. Yokunai des, tidak bagus. Yokunai yo, gak bagus loh. Yokunai ka, bukankah bagus. Lanjut 366 ada nanani na atau apa ini? Atau nanani na atau nanani na kana ya. Konfirmasi agak kasar minasang. Contoh yang na, yokunai na, gak bagus nih. Jadi kasih tahu itu dengan nadanya tegas minasang, gak bagus ini. Lanjut ada na panjang, i na, enak ya atau bagus banget ya. Ada kana, ini contohnya i kana, boleh gak ya, bagus gak ya. Bisa juga masa sih. Jadi nuansanya itu kayak lagi ngomong sama sendiri loh minasang. Ya, boleh gak ya, seperti itu, enak ya. Lanjut, ada nanani yori atau hodo maseng, yang artinya tidak se. Kore wa sore hodo yokunai desu, tidak sebagus itu. Jadi digunakan untuk perbandingan. Tidak secantik dia. Seperti minasang bisa juga minasang. Lanjut ada te yokatta, alangkah baiknya kalau, atau karena titik alhamdulillah. Ini ucapan syukur minasang. Contohnya home rarete yokatta, karena dipuji alhamdulillah. Go kaku shite yokatta, karena lulus alhamdulillah. Jadi bersyukur minasang. Lanjut ada made yang artinya sampai, atau madeni yang artinya pada sampai. Ini beda ya minasang. Kita coba lihat contoh di bawah ini. Yoru made uchi no naka ni toji kome rareta.
dikurung di dalam rumah sampai malam, waktunya sampai malam. Contoh yang kedua, asta madeni uchini kaeranakute wa ikemasen, harus pulang ke rumah paling lambat besok. Jadi perbedaannya untuk yang pertama di sini yaitu made itu fokus pada prosesnya minasang. Ya. Tapi yang madeni itu fokus pada titik akhirnya. Seperti itu saja minasang. Lanjut. Ini terakhir minasang. Ada bentuk nanya nih masnya hilang diganti naosu yang artinya titik mengulang atau ulang. Contohnya uchino nakade tsukuri naosu, ya, tsukuri naosa, ini naosa remasta, sudah dibuat ulang di dalam rumah. Contoh lagi, yari naosu, mengerjakan ulang. Jadi bentuk masnya hilang minasang ya. Yari mas, mengerjakan. Masnya hilang jadi yari naosu, yaitu mengerjakan ulang. Seperti itu minasang. Jadi untuk fungsinya tambahan di sini itu mungkin karena hasil yang pertama itu kurang oke minasang. Makanya dia itu melakukan ulang atau memperbaiki ulang. Ya, itu minasang. Jadi sudah dibuat ulang di dalam rumah. Ini juga fungsi lain tuh untuk penegas juga bisa minasang. Seperti itu. Tadi minasang. Mungkin karena hasil pertama itu kurang oke atau salah ya. Makanya dia itu pengen mengulang menggunakan bunkai atau pola kalimat seperti ini ya minasang. Mungkin cukup itu minasang penyampaian sedikit dari saya. Banyak salah banyak kurangnya saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.